Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengolah data penelitian melalui program SPSS 26. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus mempersiapkan terlebih dahulu data yang akan diinputkan di dalam SPSS. Biasanya untuk itu kita bisa mempersiapkan datanya melalui program Microsoft Excel terlebih dahulu. Akan saya buka misalnya sebuah contoh. Di sini saya menyediakan data terkait dengan pendapatan asli daerah selama 4 tahun. Jadi datanya seperti ini. Jadi kita akan membuat tabel, gitu ya. Paling tidak bentuknya seperti ini. Ada variabel yang akan kita uji, variabel terdiri dari variabel independen yang saya berikan warna kuning. Di sini saya akan menguji PBB, BPHTB, dan pajak air tanah untuk variabel independennya. Sementara itu untuk variabel dependennya adalah pendapatan asli daerah. Data yang saya gunakan sebanyak 48, ya, jadi 48 yang akan kita regres di SPSS. Ya. Oke, nah setelah kita persiapkan data ini di Microsoft Excel, kemudian kita akan membuat atau menginputnya, menempelkannya di program SPSS. Kita akan buka programnya. Oke, jadi bentuk SPSS-nya seperti ini. Ketika sudah dibuka, selanjutnya kita akan klik variabel view di tab variabel view, kemudian kita inputkan variabel independen dan dependen yang kita akan uji. Misalnya tadi yang pertama adalah PBB, kita tuliskan di sini. PBB ini untuk yang variabel independen pertama, kemudian BPHTB yang ketiga adalah pajak air tanah, ya, PAT, pajak air tanah. Kemudian untuk variabel dependennya adalah PAD. Oke, kemudian kita desimalnya kita nolkan. Ya, jadi ini tidak boleh ada spasi ya. Jadi misalnya pajak air tanah, kalau misalnya kita tuliskan kepanjangannya, berarti kita berikan underscore ya. Pajak air tanah seperti ini.
tidak bisa dispasi. Ini tidak bisa ya, jadi harus ada penghubungnya seperti underscore seperti itu. Oke, kalau sudah seperti ini, sudah kita buat ini 3 variabel independennya. Kemudian yang nomor 4 ini adalah variabel dependent. Kemudian kita balik lagi ke data view. Nah, di data view ini akan terlihat seperti ini tampilannya. Ya, jadi kita akan masukkan data yang tadi. Kita copy saja. Ctrl C, kemudian kita paste di sini. Oke, ini untuk yang PAT-nya. Sebentar, saya lihat untuk PAT yang di ini karena ada komanya ya, jadi tidak terlihat. Kita edit dulu seperti ini, kemudian kita copy saja, kita paste lagi di sebelah sini. Oke, kalau datanya ini ternyata ada 2 angka di belakang koma, maka kita berikan 2 angka juga di SPSS-nya. Ya, kita kembali lagi, desimalnya kita tambahkan tadi 2 angka setelah koma. Seperti ini. Kita tarik agar terlihat angkanya semuanya. Seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan analyze ya. Analyze, diklik analyze, kemudian regression, kemudian linear. Ya. Nah, setelah itu kita akan masukkan variabel dependentnya adalah pendapatan asli daerah. Kemudian variabel independennya adalah 3 variabel ini. Berikutnya kita klik statistik, model fit, estimate di centang. Kemudian ditambahkan lagi centang covariance matrix, deskriptif, collinearity diagnostic, Darwin-Watson. Kemudian kita klik OK. Plot tidak ada perubahan, biarkan saja. Save, residual, unstandardized kita centang. Kemudian OK. Option biarkan seperti ini, style juga biarkan. Bootstrap tidak ada perubahan, kemudian kita klik OK. Oke, jadi yang pertama muncul di sini yang dibutuhkan untuk melakukan analisis data penelitian adalah deskriptif statistik. Kita kopikan di file Word ya. Oke, misalnya kita masukkan datanya di sini. Hasil penelitian ya. Oke. Yang perlu dianalisis pertama adalah deskriptif statistik. Kita copy datanya seperti ini. Nanti untuk penjabarannya cukup mudah ya, tinggal kita menginterpretasikan ya, PAD rata-ratanya sekian, standar deviasinya sekian, jumlah data yang diolah sebanyak 48, PBB, BPHTB, dan PAT juga seterusnya. Oke, kemudian selanjutnya adalah kita akan belum melakukan uji ini, uji hipotesis, kita harus melewati yang namanya uji asumsi klasik. Pada dasarnya di sini ada 4 jenis asumsi klasik yang harus terpenuhi. Di antaranya pertama adalah uji normalitas, kemudian uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Oke. Uji normalitas ini dilakukan untuk memastikan apakah variabel gangguan atau residual dalam model regresi ini terdistribusi secara normal. Nah, pada umumnya uji normalitas ini menggunakan yang namanya uji statistik Kolmogorov-Smirnov atau KS. Data dalam
sebuah penelitian ini dapat dikatakan memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal ya apabila memiliki nilai signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov lebih besar daripada 0,05. Nah, bagaimana cara untuk melakukan uji normalitas? Kita akan lakukan pada data yang telah kita uji tadi. Ya, jadi untuk uji normalitas kita klik Analyze, kemudian non-parametric test, kemudian legacy dialogs, kemudian kita pilih one sample Kolmogorov-Smirnov. Ya. Oke, nah setelah itu kita masukkan unstandardized di variabel test variable list. Ya, seperti ini. Kemudian kita klik OK. Nah, akan muncul hasil uji normalitas yang namanya one sample Kolmogorov-Smirnov. Akan kita copy hasilnya, kemudian kita letakkan di hasil penelitian ini. Oke, akan lebih baik ketika kita mengkopinya menggunakan image, ya, agar tidak berantakan. Yang kedua ya uji asumsi klasik. Yang pertama dilakukan adalah uji normalitas. Ya, ini yang uji normalitas. Oke, tadi dikatakan bahwa untuk uji normalitas ini sebuah data dapat katakan memenuhi asumsi normalitas atau berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05. Nah, dari data ini ya nilai asumsi ini lebih dari 0,05. Asumsi 0,200 ya. Jadi ini lebih dari 0,05. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Kemudian yang kedua adalah uji multikolinearitas. Ya. Uji multikolinearitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi yang digunakan. Nah, biasanya untuk mendeteksi apakah ada korelasi menggunakan nilai tolerance dan varian inflation factor atau VIF. Hasil yang dianggap baik dalam uji ini adalah ketika nilai toleransinya lebih besar sama dengan 0,1 dan nilai VIF-nya lebih dari 10. Ya, yang menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi signifikan antara variabel independen dalam model regresi. Nah, bagaimana cara untuk melihat hasil uji multikolinearitas ini? Kita bisa melihatnya dari output yang telah kita hasilkan di program SPSS tadi. Ya, jadi dilihat dari sini. Tabel koefisien untuk dependent variabel PAD dan independent PBB, PPATB, dan PAT. Kita copy, kita masukkan ke kedua ini, uji multikolinearitas. Oke, kita copy. Pastenya adalah paste sudah di copy pakai image. Pastenya adalah copy. Oke, ini lumayan besar ya ini, jadi saya kecilkan. Saya enter dulu di sini biar terlihat semuanya hasilnya. Oke, ini untuk uji multikolinearitas dilihat dari nilai
nilai toleransinya dan VIF-nya. Ya. Tadi disebutkan bahwa harusnya nilai toleransinya lebih dari 0,1. Nah, dari sini toleransi di sini ternyata semuanya baik itu PBB, BPHTB, PAT nilai toleransinya lebih dari 0,1. Ya, selain itu nilai VIF-nya di sini menunjukkan kurang dari 10. Oleh karena itu, kita dapat simpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Ini untuk uji yang kedua. Selanjutnya untuk uji yang ketiga. Uji yang ketiga yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1 dalam model regresi linear. Pada umumnya untuk menguji autokorelasi menggunakan uji Darwin-Watson ya atau uji DW ya. Nilai dari Darwin-Watson yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai tabel Darwin-Watson untuk menentukan ada tidaknya autokorelasi. Nah, bagaimana cara untuk melihat hasil uji autokorelasi ini? Kita bisa kembali lagi ke output tadi. Kemudian kita cari tabel model summary. Ya, kita copy, kemudian kita paste ke hasil di Word tadi. Ya, ini adalah uji autokorelasi. Seperti itu, kita akan menggunakan sniping tool biar lebih mudah saja. Oke, jadi ini untuk uji Darwin-Watson. Kita akan menentukan, nah untuk Darwin-Watson-nya di sini, Darwin-Watson dari data yang telah kita olah, yaitu sebesar 1,962. 1,962. Nah, bagaimana untuk menginterpretasikan data ini? Kita membutuhkan yang namanya tabel Darwin-Watson. Ya, saya akan menunjukkan bentuk dari tabel Darwin-Watson yang ada. Jadi seperti ini untuk tabel Darwin-Watson, ini bisa kalian peroleh dari Google ya, nanti bisa di search aja tabel Darwin-Watson, pasti nanti akan muncul banyak referensi di sana. Oke, nah di sini sudah dijelaskan simbol K pada tabel ini menunjukkan banyaknya variabel bebas atau independen atau variabel penjelas, tidak termasuk variabel terikat. Nah, dalam data yang telah kita olah tadi ada 3 variabel penjelas atau variabel bebas ya. Sementara itu tabel N pada menunjukkan simbol N pada tabel menunjukkan banyaknya observasi ya. Nah, tadi dalam data ada 48 observasi yang kita lakukan. Ya, oleh karena itu kita akan cari di tabel Darwin-Watson ya. K-nya yaitu 3 ya. Kemudian data yang kita observasi yaitu sebanyak 48. Ya, oke. Berarti di
Oke, kita copy saja, kemudian kita paste di sini. Yang 1,4 ini adalah GL. Oke. Sementara yang 1,67 ini adalah GU. Nah, interpretasinya gimana? Interpretasinya adalah ini. Oke. Kita ingin memastikan bahwa data yang telah kita olah ini tidak terdapat autokorelasi. Oleh karena itu, kita harus melihat dari yang tengah ini. Ya, kita kopikan dan memastikan bahwa di sini tidak ada terjadi autokorelasi. DU-nya 1,67. Oke, kita copy di sini. Oke, seperti ini misalnya ya. Mohon maaf tidak rapi. Kemudian DW-nya ini, ya DW ini dari sini ya, Darwin-Watson 1,962. Oke. Kemudian 4 min DU, 4 min DU-nya berapa tadi? Ini. Kita harus mencari hasilnya di kalkulator ya. Kita buka kalkulator. Oke. 4 dikurangi 1,6708. Hasilnya adalah 2,3292. 2,3292. Oke, nah dari sini terlihat ya, U-nya 1,67 kurang dari 1,962 sudah cocok ya angkanya. Kemudian 1,962 kurang dari 2,32. Ya, jadi di sini kita dapat simpulkan tidak terjadi autokorelasi. Ya, karena memenuhi asumsi ini DU kurang dari DW kurang dari 4 min DU. Seperti itu. Oke. Selanjutnya yang keempat, ini adalah uji terakhir di asumsi klasik. Ya, mudah-mudahan data ini keempat-empatnya memenuhi asumsi klasik ya. Yang keempat adalah uji heteroskedastisitas. Ya. Uji heteroskedastisitas ini bertujuan untuk memverifikasi ada tidaknya ketidaksetaraan varian residual antara satu observasi dengan observasi lainnya dalam model regresi. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan menggunakan uji Gleitzer, di mana apabila variabel signifikan pada tingkat signifikansi lebih dari 5%. Ya, jadi ketika lebih dari 5% ini, maka model regresi ini tidak mengandung heteroskedastisitas. Oke, kita kopikan ujinya namanya uji heteroskedastisitas. Nah, untuk pengujian heteroskedastisitas ini ada beberapa langkah yang harus dilakukan, ya, yaitu kita kembali lagi ke SPSS, tetapi yang datanya, ya, kemudian kita lakukan transform, kemudian compute variable, kemudian kita cari all, ya, di function group all, kemudian kita klik ABS, klik 2 kali. Ya, sehingga di sini numeric expression-nya akan muncul ABS. Oke. Kemudian kita tuliskan di target variabelnya adalah ABS underscore X. Oke. Selanjutnya adalah kita klik unstandardized residual, kemudian kita klik panah yang ke arah samping ini, sehingga di sini akan muncul ABS res 1. Kemudian kita klik OK. Nah, tidak terjadi apa-apa, hanya ini untuk mengcompute ABS res. Ya, kita kembali lagi ke data di SPSS, kemudian kita klik Analyze, kemudian kita klik Regression, kemudian kita klik Linear. Nah, untuk dependent-nya, yang awalnya tadi PAD, kita keluarkan PAD-nya, kemudian kita masukkan ABS res. Kita masukkan ke dependent.
Ya, statistiknya centangnya kita akan hilangkan, ya, hanya tersisa estimate dan model fit. Kemudian kita klik OK, plots tidak ada, save kita uncentang unstandardized, kemudian yang ini tidak ada pengaruhnya. Kemudian kita klik OK. Oke, nah setelah itu akan muncul hasil seperti ini. Oke, hasilnya tadi mulai dari sepertinya mulai dari sini. Yang akan kita ambil adalah yang tabel koefisien ini. Kita copy saja. Copy image ya, semoga bisa ya. Kemudian kita masukkan di Word ini, interpretasi. Oh, ternyata tidak bisa ya. Sudah, kita akan pakai snipping tool saja. Kita paste. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa apabila tingkat signifikansi itu lebih dari 0,05 maka tidak mengandung heteroskedastisitas. Kita melihat hasilnya dari mana? Dari nih. Ya, dari nilai signifikansi untuk masing-masing variabel. Ya. Ternyata di sini PBB, BPHTB, PAT nilai signifikansinya lebih dari 0,05. Ya, jadi 0,3, 0,239 dan 0,428. Jadi di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Karena sig lebih dari 5% atau 0,05. Ya, pastikan dependent variabelnya ini bukan PAD tetapi ABS res. Ya, seperti itu. Oke, jadi itu adalah untuk keempat. Jadi keempat-empatnya kita bisa simpulkan bahwa data dalam penelitian ini telah memenuhi uji asumsi klasik, baik itu normalitas, ya, data berdistribusi normal, kemudian tidak terjadi multikolinearitas, tidak terjadi autokorelasi, dan tidak terjadi heteroskedastisitas. Ya, seperti itu. Oke, langkah berikutnya adalah uji regresi berganda. Hasil untuk uji regresi berganda. Ini mudah saja ya untuk menginterpretasikan uji regresi linear berganda. Ini kita lihat dari output. Kemudian kita scroll hasil untuk yang koefisien ini, ya, koefisien ini. Oke, koefisien dan pastikan dependent variabelnya adalah PAD. Ya. Oke, kita masukkan hasilnya ya di Word. Copy. Kemudian ini. Ini adalah untuk uji linear berganda untuk menguji hipotesis, ya, uji T atau uji hipotesis. Oke. Nah, untuk uji hipotesis ini lumayan mudah ya. Untuk kriterianya apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, ya ini secara umum tingkat signifikansinya yang biasanya digunakan adalah 5% ya, atau 0,05 ya. Apabila nilai signya kurang dari 0,05 maka variabel independen memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Oke. Jadi nilai signya ini. Oke. Dari sini ya, dari sini berarti hipotesis 1 misalnya PBB berpengaruh terhadap PAD, ya. Kita melihat bahwa nilai signya adalah 0,35, kurang dari 0,05. Ya, oleh karena itu hipotesis ini terdukung. Ya, karena memenuhi nilai signifikansi kurang dari 0,05. Ya, ini nanti bisa ditulis secara lengkap ya. Hipotesis 1, PBB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Ini terdukung. Ya.
Kemudian selain itu kita juga harus melihat arahnya. Arahnya ini kita bisa melihat dari hasil uji T-nya ini. Ya, kebetulan dalam hasil penelitian ini semuanya adalah positif. Ya. Misalnya saya tuliskan aja semuanya. PBB berpengaruh positif terhadap PAD, gitu ya. Nah, ini pengaruh hipotesisnya adalah positif. Nah, dalam hal ini hasilnya adalah juga positif. Signifikansinya kurang dari 0,05, maka hipotesis ini terdukung. Ya. Kalau misalnya di sini negatif, ya hasilnya adalah negatif, sementara itu hipotesis yang diajukan adalah berpengaruh positif, maka hipotesis tidak terdukung, ya karena hasilnya berbeda dengan yang dicantumkan di hipotesis. Oke, ini H2. H2 yaitu BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD, ya. BPHTB berpengaruh positif terhadap PAD. Kita lihat ini juga kurang dari 0,05, tandanya positif, maka juga terdukung hipotesis kedua. Hipotesis ketiga, tandanya positif, ya, signifikansinya kurang dari 0,05. Ini juga terdukung. Nah, seperti ini. Nah, jadi dilihat dari nilai X dan nilai T. Ya, seperti itu. Nah, selain itu, ya, biasanya untuk uji tambahannya yaitu uji secara parsial, ya, uji T parsial. Kadangkala ada juga yang uji secara simultan, ya, atau uji F. Ya, ini sebenarnya juga tergantung penelitian yang dilakukan, ya. Simultan. Oke. Nah, bagaimana cara menginterpretasikan? Yaitu kita lihat dari output dan kita ambil dari tabel ANOVA. Kita copy saja, ya. Kemudian kita paste di sini. Nah, dari uji ANOVA ini kita melihat dari nilai signifikansi, ya. Jadi kita bisa simpulkan bahwa PBB, BPHTB, kemudian PAT berpengaruh simultan, ya, atau bersama-sama, ya. Ada PAD, ya. Mengapa? Karena nilai signifikansinya kurang dari 0,05. Ya, seperti itu. Nah, selain itu ada juga yang melakukan interpretasi terkait dengan R-square, ya. Ini saya copy lagi hasil summary-nya. Adjusted R-square. R-square, ya. Oke, ini saya paste. Ini adalah untuk menunjukkan berapa persentase variabel independen yang kita uji berpengaruh terhadap variabel dependen yang kita uji, ya, berasal dari sini, ya. Jadi 0,415% dipengaruhi ini ya, bukan persen, ya. PAD dipengaruhi oleh 3 variabel yang diuji, yaitu PBB, BPHTB, dan PAT. Sorry. Oke. Ini berarti 41,5%, ya, atau 41,5%. Sisanya berarti kita hitung 100% dikurangi 41,5
58,5% dipengaruhi oleh variabel yang tidak diuji dalam penelitian ini. Ya, oke. Jadi seperti itu cara untuk melakukan pengujian data penelitian menggunakan SPSS. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian yang sedang melakukan pengolahan data menggunakan SPSS. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.